Khotbah hari ini Minggu tanggal 18 Agustus 2024 dalam semangat dan suasana memperingati dan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, maka saya mengambil tema khotbah dari 2 Korintus pasal yang ke-3 ayat yang ke-17. Mari silakan dibuka saudaraku. Silakan dibaca dengan kepala. Mari. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ya, perhatikan baik-baik teman-teman. Apa maksudnya ini saudara? Galatia pasal 5 ayat 1. Yesus Kristus telah memberikan kemerdekaan kepada saudara-saudara. Amin. Melalui apa? Pengorbanan darah dan nyawa Kristus, dan juga air mata Kristus. Untuk bisa mengalami kemerdekaan Kristen, mengalami kebebasan di dalam Tuhan. Kemerdekaan dan kebebasan yang sama sudah saya jelaskan kepada teman-teman tadi. Ya. Tidak lagi diperhamba, tidak lagi diperbudak, tidak lagi terintimidasi, tidak lagi terjajah. Walaupun memang ada orang Kristen yang senang terjajah dan menikmati penjajahan itu, sebagaimana layaknya ya ada sebagian masyarakat Indonesia pada zaman dulu senang dan menikmati penjajahan, sehingga amangan sampai 350 tahun terjajah Indonesia. Di kekristenan pun ada orang yang menikmati penjajahan dalam dirinya. Ada orang yang suka dia hidup di dalam perbudakan dosa maksud saya, dan dia menikmati itu. Tetapi ya, Alkitab kita berkata ada yang namanya kemerdekaan Kristen. Supaya kamu sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memberikan kamu. Oleh karena itu, jangan mau lagi dikenakan berhala. Nah, saat ini saudaraku, supaya kita bisa mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya, Dia utus rohnya kepada kita. Itu namanya pencurahan Roh Kudus, saudara. Artinya apa? Kalau kita mau hidup dalam kemerdekaan Kristen, maka kita harus hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus hadir dalam hidupmu, maka kau mengalami kemerdekaan. Berarti saudara yang dikasih Tuhan hidup dalam pimpinan Roh Kudus, mau dituntun Roh Kudus, mau dikuasai Roh Kudus, hidup dalam Roh Kudus, berbuah-buah Roh Kudus. Itulah yang bisa menjelaskan maksud daripada 2 Korintus pasal yang ke-3 ayat 17 itu. Hadirkan suasana persekutuan dengan Roh Kudus di dalam kehidupanmu sehari-hari. Bagaimana cara menghadirkannya? Ibadah adalah pemanggilan. Ibadahnya bagaimana? Bangun ibadah persekutuan di rumah. Jangan sampai terabaikan itu. Dimulai dari rumah. Keluarga-keluarga, masing-masing kita keluarga, hadirkan suasana persekutuan ibadah di rumah kita masing-masing, supaya terjadi keberkatan dalam rumah tangga itu. Pastikan kamu sebagai bapak-bapak adalah imam dalam rumah tangga. Kalau kamu jadi imam dalam rumah tangga, maka berkat akan tercurah dari surga kepada kepala
adalah laki-laki, bapak-bapak. Itu pun Bapak dan Bapak, itu pun hanya himbauannya dari saya. Kalau bapak-bapak juga tidak peduli dengan itu, nggak bisa juga saya memaksa saudara, nggak bisa. Hanya menghimbau saya, Pak orang pasangan berkata di Tuhan, yang takut akan Tuhan akan diberkati. Ya, dalam Mazmur 178, berbahagia setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila kau makan hasil dari payah tanganmu, berbahagia kau dan baiklah keadaanmu. Istri maka menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas potato, seperti meja. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kau dari Sion, supaya kau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anaknya. Maka saya menghimbau, mengajak bapak-bapak yang ada di sini. Ada berapa ini? Ada Bung Kristoli, ada Bapak Riki, ada Bung Kaila, termasuk saya, tempat saya, bapak-bapak juga saya. Ya. Nah itu saudara yang kasih Tuhan, bangun persekutuan dengan Tuhan, ciptakan suasana roh dalam keluargamu, ciptakan suasana roh di dalam pekerjaanmu, ciptakan suasana roh di dalam anak-anakmu, ciptakan persekutuan yang manis, dan hadirkan Roh Kudus dalam setiap sisi kehidupanmu. Maka engkau akan senantiasa mengalami yang namanya kemerdekaan Kristen, saudara. Apa berkatnya pentingnya bagi orang yang merdeka? Berkat-berkat Tuhan dicurahkan, saudara. Mungkin kau berkata, apa berkatnya? Apa manfaatnya Indonesia merdeka? Ya jelas, ada banyak manfaatnya. Salah satu manfaatnya dari kemerdekaan Indonesia, bangsa Indonesia itu bebas menentukan nasibnya sendiri. Mereka bebas untuk memajukan nasibnya sendiri. Sampai hari ini sudah 79 tahun merdeka. Kita bisa menyaksikan dan melihat, ya, ibu kota sudah pindah ke Kalimantan. Di sentral dan di tengah, dari Sabang sampai Merauke. Setelah 79 tahun baru ke ujung cita-cita. Kamu coba dalam penjajahan terus, berarti orang yang menjajah tidak mengendalikan. Suka-sukanya menjajah, lomo-lomo tidak menjajah. Harusnya bagaimana? Somonin dido, ada mendikan, lomo-lomo ni Tuhan, lomo-lomo ni Tuhan, lomo-lomo ni Tuhan, lomo-lomo ni Tuhan. Bahasa Indonesia, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Ya, sampai di sini Bapak saya, Tuhan memberkati kita semuanya.